Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Satu 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Masih ada COVID ya? Ya, pasti kita tidak boleh lengah. Baik. Faktanya karena tiap hari masih ada. Betul. Kita akan membahas bagaimana politisasi agama ini, Mas Qohar, Ya. semacam deja vu, tapi nyata ini ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama terkait dengan COVID, pemirsa, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Indonesia memiliki 59,5 juta bahan vaksin. Ini ada berita, ada foto yang memperlihatkan bagaimana datang lagi bahan baku vaksin Ya. dari Sinovac ya, Mas Ya, Fuad? betul. Bagaimana Mas? Ini adalah kabar gembira. Ini kali ke-8, ya setelah sempat kemarin kita dihadapkan pada situasi katanya ada boykot, kemudian ada vaksinnya mulai seret, Ya. perebutan vaksin di global yang juga semakin tinggi. Tetapi alhamdulillah kemarin sudah datang gelombang ke-8 dengan jumlah yang sangat besar. Ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat vaksin. Ya. Ini adalah bulk kan. Ya. Dan nanti akan dijadikan vaksin kira-kira 1 bulan ke depan. Kita akan mengamankan kira-kira 20 juta dosis vaksin. Tentu ini adalah kabar gembira karena apa? Karena vaksinasi ini adalah proses yang sangat penting. Ya. Kita punya target yang sangat masif terhadap ini dan hingga saat ini baru 11 jutaan orang yang selesai divaksin dosis pertama. Dan yang divaksin dosis kedua baru 6 juta. Jadi yang menerima lengkap dosis vaksin belum sampai 6 juta, ya. Sekitar 6 jutaan, hampir 6 juta. Nah, ini adalah pertanda bahwa ya kita boleh gembira menyambut datangnya vaksin tetapi tidak boleh lengah. Ya. Tetap harus waspada karena faktanya tadi kan di awal Leo bilang COVID masih ada. Kemarin kan lebih dari 4.500 orang yang positif. Mungkin karena angkanya makin sedikit Mas, akhirnya orang merasa sudah aman nih sekarang begitu. Iya, kan naik turun. Ya. Betul bahwa kita berada di angka 4.000-an sampai 6.000-an lah ya, Iya. rata-rata. Beda dengan bulan Januari yang bahkan sampai menyentuh 15.000. Betul. Tetapi faktanya kita masih menghadapi hari demi hari jumlah korban masih sangat banyak. Iya. Mereka yang meninggal karena COVID juga masih sangat banyak. Iya. Kemarin 96, kemarinnya lagi 100 lebih. Kemarinnya lagi juga 100 lebih. Iya. Artinya ini adalah virus yang masih mematikan. Jadi tidak boleh lengah kita. Baik, kata kuncinya itu kita harapkan juga supaya bahan baku yang datang ini lancar ya untuk proses produksinya. Iya. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan Lebaran. Polri petakan titik penyekatan jalur tikus. Iya. Nah, ini menarik ini Mas Qohar. Kan tanggal 6 sampai 17 Mei ya, Iya. dilarang mudik. Betul. Tapi kan orang mungkin ada yang sudah mulai mudik, bukan Iya. mungkin sudah mudik sekarang ini. Betul. Bagaimana ini Mas Qohar? Ya itu yang juga menjadi titik krusial yang harus diperhatikan. Betul bahwa larangan mudik ini mulai tanggal 6 hingga tanggal 17. Iya. Tapi faktanya sebelum tanggal 6 sudah banyak orang yang mudik. Betul. Beberapa. Tetapi begini, yang paling penting adalah berangkat atau belajar dari tahun yang lalu. Maka banyak sekali orang yang masih memanfaatkan kelengahan kira-kira begitu ya, aparat petugas dan masih adanya jalan-jalan yang disebut sebagai jalan-jalan alternatif, jalan tikus yang dilalui oleh mereka. Nah, survei itu menunjukkan masih ada kira-kira 11%. Dengan jumlah yang 27 jutaan, 20-an juta orang lebih masih akan nekat untuk mudik. Nah, ini kan yang harus diwaspadai karena apa? Mobilitas ini
akan bisa memicu terjadinya penularan baru, bahkan mungkin akan memunculkan gelombang baru kalau tidak diantisipasi dari sekarang. Betul. Karena itu curi start mudik juga harus betul-betul dilihat. Jadi mereka yang lalu lalang dengan jumlah yang sangat besar harus dilihat satu persatu kalau perlu. Suratnya bagaimana, apakah mereka memiliki hasil tes yang negatif atau tidak. Itu yang paling penting. Itu paling penting ya. Dan kami juga perlu jelaskan kepada pemirsa bahwa gambar yang sedang ditayangkan ini adalah dokumentasi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tadi tidak ada yang pakai masker, itu kondisi sebelum ada pandemi. Supaya pemirsa tidak salah mengerti. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini aparatur sipil negara khawatir melaporkan korupsi dan gratifikasi. Ini khawatir karena kemudian kalau sampai melapor nanti dia digencet, dikotakkan, atau bahkan dikeluarkan begitu atau bagaimana, Mas? Ini adalah hasil survei dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, yang sebetulnya secara umum menunjukkan ada perbaikan ya, bahwa pengetahuan ASN tentang korupsi itu mulai ada perbaikan. Pemahaman mereka tentang adanya pengawasan juga ada perbaikan. Hanya ada 29,6% mereka yang khawatir kalau melaporkan korupsi dan dugaan korupsi dan gratifikasi, itu bahkan mereka mendapatkan masalah. Apakah dimutasi atau bahkan mungkin berbalik arah kepada dia ketika dia tidak menyiapkan cukup argumentasi. Nah, itu kekhawatiran. Ada 13,6% itu rata-rata belum mengetahui mereka bagaimana sih prosesnya melaporkan korupsi atau gratifikasi. Jadi ini adalah perpaduan. Ada hal positif, tetapi juga masih ada hal-hal yang harus ditingkatkan lagi tentang bagaimana aparatur sipil negara ini mereka tidak takut pada atasan, tetapi memang takut pada sistem gitu loh. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana mengamankan whistleblower gitu ya? Itu yang harus segera dibantu. Dicari solusinya. Dipastikan. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa. Mas Kohar, hari ini tajuknya politisasi agama barang usang. Memang kan ketika di masa lalu pernah berhasil dalam tanda petik, akan dicoba lagi dipakai juga. Nah ini kalau kita melihat kondisi sekarang ada wacana untuk menggunakan poros berdasarkan agama, kira-kira akan tetap berhasil atau bagaimana nih, Mas? Ya tergantung. Kalau jangka pendek maka boleh jadi berhasil. Tetapi kalau melihat minat partai politik yang ingin bergabung menjadi satu kelompok gitu berdasarkan kubu atau identitas, itu kan sangat jarang. Sampai detik ini kan yang berniat untuk mengusung agama sebagai salah satu ikon untuk memunculkan pemimpin baru partai dengan jumlah kursi yang kalau digabung itu ya sekitar 14%, 13-14%. Masih kurang? Masih kurang 7%. Nah, ini kalau dari sisi kalkulasi. Tetapi yang paling penting dari ini adalah secara basis ideologi, kita sudah merasakan bagaimana pedihnya dicabik-cabik oleh politik identitas. Bagaimana pembelahan di masyarakat terjadi. Jangka panjang, jelas ini akan menimbulkan luka yang masih dalam. Luka yang masih dalam, kemudian diiris-iris lagi, dibuat lagi lukanya makin menganga. Karena itu, sudahlah, ketimbang kita mengusung atau menggunakan simbol-simbol agama masuk dalam turbulensi politik naik turun, akan lebih bagus apabila mereka mengusung visi-visi besar tentang Indonesia ini bagaimana ke depan. Masalahnya Mas Kohar kan di Indonesia konon katanya politisi itu kebanyakan praktis dan pragmatis. Nah ini bagaimana? Apakah yang kita sampaikan ini bisa didengarkan? Kita akan bahas Mas Kohar dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 19 April 2021. Politisasi agama barang usang. Politisasi agama barang usang.
Demokrasi di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wacana pembentukan koalisi poros partai Islam. Politik identitas yang jelas-jelas buruk bagi demokrasi lagi-lagi hendak diusung oleh para politisi yang katanya pejuang demokrasi. Wacana pembentukan poros partai Islam berawal dari pertemuan antara Presiden PKS Ahmad Syaiqo dan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa pada Rabu 14 April lalu. Dari situlah wacana bergulir dengan segala dinamika hingga saat ini. Partai-partai Islam lain seperti PBB dan PKB menganggapnya baik meski dengan catatan. Namun ada pula yang mengkritik bahkan menentang termasuk PAN. Sebagai negara demokrasi, Republik ini memang menjamin ciri khas atau identitas partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol mempersilahkan partai eksis dengan ideologi tertentu selama tak dilarang, termasuk berideologi agama. Akan tetapi, harus lantang kita suarakan bahwa kepentingan bangsa adalah yang paling utama. Sejak reformasi, poros partai Islam memang pernah unjuk gigi dengan menjadikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden. Kisah sukses itulah yang hendak diulang dalam menatap Pilpres 2024 mendatang. Mereka para penggagas wacana menginginkan koalisi partai Islam reborn, padahal situasi dan kondisinya sudah sangat berbeda. Niat hendak menghidupkan kembali koalisi partai berbasis identitas saat ini dan di kemudian hari bertentangan dengan akal sehat. Ia bukan niat yang baik karena sejarah menunjukkan bahwa penggunaan simbol-simbol agama justru menyebabkan terjadinya turbulensi politik. Penggunaan jargon agama sebagai merek jualan juga terbukti membonsai demokrasi. Demokrasi akan bagus, berkualitas dan substansial jika ia dibangun dan dimatangkan dengan politik rasional. Sebaliknya, demokrasi hanya akan sebatas prosedural dan rutinitas, tiada guna jika diramaikan dengan argumen-argumen irasional, termasuk dengan mempolitisasi agama. Kita tentu ingin demokrasi kita dari waktu ke waktu semakin sehat dan bermutu. Karena itu, tak semestinya lagi kita memberikan ruang bagi politik model poros-porosan berbasis identitas. Tak cuma bagi demokrasi, wacana pembentukan poros partai Islam juga buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Ia dipastikan akan melahirkan antitesis poros lain berbasis non-agama. Kalau itu terjadi, kompetisi demokrasi akan menyuguhkan pertarungan head-to-head dua kubu yang sengit, panas, dan pasti membelah masyarakat. Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah contoh nyata tatkala agama dijadikan instrumen untuk memenangi rivalitas hingga menyebabkan keretakan kohesivitas sosial. Pilpres 2014 dan 2019 terang benderang memperlihatkan betapa agama yang dijadikan alat untuk menyerang calon di perhelatan itu mengancam integrasi nasional. Luka bangsa ini akibat politik identitas masih menganga lebar. Sekat-sekat akibat penggunaan agama dalam politik masih amat tebal memisahkan sesama anak bangsa. Tidak gampang memulihkannya. Karena itu, jangan memperparah lagi. Poros partai berbasis identitas termasuk koalisi partai Islam adalah barang usang. Ia bertentangan dengan politik kekinian yang mengedepankan rasionalitas, bukan berkutat pada sentimen agama sebagai pembusukan akal sehat. Wacana pembentukan koalisi partai Islam hanya akan menyeret bangsa ini ke masa silam yang kontraproduktif bagi upaya kita menjemput masa depan. Sebagai wacana saja, ia tak elok, apalagi jika sampai diwujudkan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Dulu Mas, kita mau bertanya. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan cendekiawan Muslim Azumardi Azra. Prof. Azumardi Azra, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Leo dan Bung Abdul Kohar. Ya, pagi Pak. Prof, kalau melihat rencana ada wacana untuk membuat lagi poros politik, partai politik berdasarkan agama, dalam hal ini agama Islam. Kalau Prof. Azumardi Azra melihat ini akan mendapat minat, mendapat respon yang besar seperti di masa-masa lalu, atau seperti apa, Prof?
Ya sebetulnya yang pertama ya adanya faktor agama di dalam itu tidak bisa dihindari ya. Jadi dari dulu sampai sekarang, dan itu bukan sesuatu yang khas Indonesia. Kita tahu Angela Merkel yang lama sekali menjadi kanselir di Jerman itu juga diusung oleh Partai Christian Democratic Union ya, dan di seluruh Eropa itu ada 23 partai Kristen. Ya, ada yang menang, ada juga yang tidak menang, tergantung dari sosiologi politiknya. Nah, kalau di Indonesia ya kan agama itu kan, dan dimanapun agama itu sesuatu hal yang bersifat primordial ya, memang selalu ada gitu. Nah, cuma kan kalau kaitannya dengan politik di Indonesia itu hanya ada 2 partai yang berasaskan Islam, yaitu PKS dan P3, dan kedua partai ini dalam pemilu 2019 yang lalu mendapatkan suara sekitar 12%. Nah, orang sering memasukkan PAN itu partai Islam, itu bukan partai Islam, partai Pancasila dia asasnya. Kemudian PKB juga bukan partai Islam, itu Pancasila. Jadi oleh karena itu saya kira kalau dilihat dari kalkulasi kursi itu, perolehan suaranya, maka kemudian poros Islam itu tidak visible ya, tidak susah diwujudkan, nggak mungkin. Walaupun PKS dan P3 berusaha keras, saya kira enggak, karena di partai-partai yang berasaskan Pancasila itu mayoritas pimpinan dan anggotanya juga orang Islam, di Golkar, di PDIP, Demokrat dan lain sebagainya. Kalau melihat jadi oleh fakta karena itu, oke, Prof, kalau melihat fakta ini sebetulnya apa alasan yang muncul sehingga kemudian muncul lagi wacana poros Islam ini, Prof Azra? Ya mungkin karena para pemilih kemudian akan mendukung ya kan, tapi dalam kenyataannya sejak pemilu 1955 sampai 2019 kan tidak pernah ada partai Islam yang mendapatkan suara mayoritas kan. Para pemilih Indonesia itu voting behavior-nya, perilaku politiknya itu ya memilih partai yang mana saja ya kan, dan bahkan selalu memilih partai yang tidak berasaskan Islam, berasaskan Pancasila ya kan. Sejak masa reformasi tahun 99, partai yang menang itu adalah Golkar ya, yang pemenang paling banyak dapat suara. Habis itu 2000 berapa itu 90 kemudian habis itu PDIP, kemudian habis itu Partai Demokrat, dan kemudian 2014 2019 itu PDIP lagi. Jadi tidak pernah ada partai berbasiskan Islam, berasaskan Islam itu mendapatkan dukungan suara, walaupun kemudian tentu saja partai-partai Islam ini berusaha mendapatkan suara yang banyak, tapi tidak, istilahnya itu tidak dibeli orang, tidak begitu laku karena sosiologi politiknya nggak cocok, tidak mendukung, ya kan? Jadi tidak efektif. Makanya saya menyarankan dalam diskusi ya beberapa hari yang lalu, saya bilang kalau misalnya mau mengusung partai Islam ini PKS dan P3 ya, dengan tokoh-tokoh PKS dan P3, saya bilang Anda harus lebih inklusif. Lebih inklusif, coba merangkul Golkar, coba merangkul PDIP dan seterusnya itu. Kalau Anda cuma mengangkat isu Islam ya nggak bisa, ya nggak bakalan menang, nggak bakalan dapat suara gitu. Jadi harus lebih inklusif. Kalau Anda terus mengangkat isu yang eksklusif seperti Islam, itu resistansi akan muncul, begitulah kira-kira. Baik, nanti kita lihat sama-sama seperti apa. Terima kasih Prof Azumardi Azra sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Kalau melihat begitu, Mas Kohar, mungkin singkat saja, ide untuk memunculkan lagi poros Islam ini dari mana sebetulnya? Ya, sebetulnya kan praktek politik yang terjadi menunjukkan bahwa ternyata jualan identitas ini laku. Pernah laku ya? Pernah laku dan sukses mengantarkan beberapa tokoh lah. Kita lihat di beberapa pilkada ternyata itu dicoba juga sukses. Tetapi apakah untuk level nasional itu bisa menunjukkan kesuksesan? Ya faktanya belum terjadi. 2014 ketika isu agama, baru isu ya, isu agama diapungkan, toh ternyata yang menjadi presiden lawannya bukan, yaitu Jokowi 2014. 2019 diulang lagi, ternyata juga gagal lagi. Artinya apa yang hendak dibawa dengan istilah poros Islam itu
juga pasti kita lihat dulu detailnya seperti apa. Secara undang-undang memang tidak menyalahi, tetapi politik Indonesia, spirit kebangsaan, kehidupan politik keindonesiaan itu kan tidak semata-mata undang-undang. Dia juga di dalamnya adalah ada wawasan jangka panjang yang harus kita lihat. Apakah ide-ide semacam ini merugikan atau tidak bagi masyarakat? Itu yang harus kita lihat. Tadi Prof. Azumardi Azra mengatakan inklusivitas itu jauh lebih penting. Isu-isu inklusivitas itu jauh lebih penting ketimbang isu-isu bendera simbol yang lebih eksklusif, yang akhirnya secara sosiologis juga secara politis, secara sosiologis tidak bisa diterima masyarakat karena faktanya pada level nasional itu gagal gitu loh. Masalahnya Mas Kohar, kalaupun memang sekarang dihitung masih belum cukup untuk mengusung pemimpin sendiri karena aturan persentase dukungan, tapi kalau misalnya ternyata nanti ini terus berjalan dan menemukan jumlah yang cukup, ini kan bagaimana dampaknya kepada bangsa kita? Kita akan bahas selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial. Mas Abdul Qahar, sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas, kita coba dengarkan sekarang pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Pak Ramadan. Bagaimana, Pak? Menarik politisasi agama barang usang. Kalau saya barang tidak laku, Pak Leo. Tidak laku lagi itu dijual. Mungkin yang laku itu adalah politik duluan, agama mengiringi politik itu. Jadi kalau berpolitik, politiklah. Agama membimbing Anda untuk berpolitik. Agama Islam itu sudah membuat panduan, Pak Leo. Sidik, amanah, patonah, tablik. Kalau Anda berpolitik memakai agama, itu akan hancur. Tapi agama mengiringi politik akan baik jadinya. Tapi kalau politik agama yang dibuat alat, kita sudah pengalaman sekian puluh tahun kok, Pak Leo. Jadi banyak rusaknya daripada untungnya. Kalau menurut saya, sebaiknya berpolitiklah yang baik, tapi agama mengiringi Anda untuk berpolitik. Berilah teladan, berilah kejujuran, berilah kepintaran kepada masyarakat. Anda akan menempatkan jabatan yang baik. Menurut saya seperti itu. Saya tidak rela agama dijadikan alat politik. Jadi tidak usah itu. Barang tidak laku bukan barang usang, Pak Leo. Barang tidak laku untuk dijual di masyarakat. Saya tidak terima, tidak rela kalau agama dibuat untuk politik. Terima kasih, Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Kohar. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Usang itu kalau bagus jadi barang antik dan mahal harganya. Tapi kalau nggak bagus malah jadi rebis alias sampah. Itu pertama. Yang kedua, Bang Leo dan Bang Kohar, rakyat itu tidak butuh partai partai Islam atau partai politik atau negara Islam. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah negara Islam, negara yang Islami atau partai politik yang Islami. Karena apa? Kalau Islam itu bisa nanti bentuknya cuma simbol-simbol, ya kan? Tapi kalau Islami itu adalah value. Kan kita udah sering ngomong, Finlandia dan New Zealand itu bukan negara Islam, tapi negara yang Islami. Yang ini tolong dicatat. Yang kedua, ya kan? By sejarah, partai Islam itu nggak pernah menang. Dan by sejarah pula, partai Islam itu pimpinannya banyak yang korup. Iya kan? Terus mau jualan kemana? Dan yang berikutnya, terjadinya poros tengah kemarin itu bukan karena kehebatan partai Islam, tapi karena kami berpikir dan bekerja keras dalam konteks political engineering, ya kan? Dan waktu PAN berdiri, Anies Mata, Irel dan
Abu Bakar, saya sebutin aja namanya, tidak setuju dengan partai yang berdasarkan universal, maunya agama, malah akhirnya mereka itu bikin partai sendiri namanya PK, Partai Keadilan. Dan Gus Dur itu bukan produk poros tengah. Gus Dur itu sebuah kecelakaan karena Amin Raisnya tidak bersedia. Coba sekarang Bang Leo atau Bang Kohar telepon sama Amin Rais. Pak Amin, bener nggak Pak Amin kalau nurut sama sarannya Mas Noto dan kawan-kawan itu jadi presiden? Iya kan? Cuman karena enggak, iya kan? Ya beginilah jadinya. Jadi partai Islam ingin menguasai panggung politik itu bagikan berharap kucing bisa terbang. Saya bukan pengen tampil di Metro, tapi kalau suatu saat Metro mengundang, saya akan bisa jelaskan. Iya kan secara tuntas, karena saya bukan hanya pelaku, bukan hanya deklarator dan pendiri. Mohon maaf Bang Kohar sama Bang Leo, saya ini adalah spermanya PAN. Iya, karena dulu Amin Rais juga nggak berani bikin partai. Baik. Oke, jadi itu yang menurut pendapat saya, kita harus berpikir realistis dan rasional. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Ibu Jen di Bali. Ibu Jen, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Ibu Jen. Bagaimana menurut saya, Ibu? Ya, menurut saya kunci dari semua ini adalah atau key performance indicator yang bisa bikin memusnahkan isu primordial ini tidak lain tidak bukan adalah pendidikan. Jadi dari sejak dini kita harus dididik keberagaman. Seperti contoh di Kanada ya. Itu kalau ada anak murid TK di dalam kelas TK, kalau ada yang berpenampilan lain seperti misalnya orang India yang ada tanda di kening, itu dia akan diundang ke depan kelas. Mohon dijelaskan kenapa kamu begini. Jadi sejak dini mereka sudah siap dengan keberagaman, gitu loh. Nah itu yang kita tidak punya di Indonesia ini, malah isu-isu dipaksakan pakai jilbab, dipaksakan pakai kebaya, itu terus menerus. Keseragaman boleh, kesana seragam itu adalah identitas, tapi jangan lupa keberagaman jauh lebih penting itu. Dan yang kedua menurut saya, jika ingin jualan agama itu tidak lain juga tidak bukan marketingnya itu adalah pemuka-pemuka agama yang tidak nasionalis gitu loh. Jadi boleh saya katakan sebagai rakyat, negara ini juga urgent untuk sertifikasi agama ulama gitu loh. Karena dari mereka itulah bisa tercipta kotomi minoritas dan mayoritas semakin kencang gitu loh. Jadi memang dua hal itu saja, tidak lain tidak bukan. Terima kasih Ibu Jen di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Jen ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Soal mereka tadi sudah disampaikan oleh Bung Kohar bahwa membentuk poros Islam itu dilindungi undang-undang. Tetapi yang penting ya tadi bukan partai politiknya yang harus Islam. Politikusnya itu harus membawa akhlak yang akhlak karimah, membawa nilai-nilai Islam dalam melaksanakan dalam berpolitik, itu yang penting. Yang kedua, saya khawatir ini karena mereka sudah tahu betul bahwa tidak ada tokoh Islam yang sekarang di tokoh-tokoh partai Islam, bukan tokoh Islam, tokoh-tokoh di partai Islam itu bisa ditonjolkan untuk jadi pemimpin. Dari P3 kita sudah lihat, dari PKS apalagi presidennya aja korupsi, begitu ada jabatan. P3 menterinya dulu juga korupsi. Nah jadi tidak ada tokoh yang bisa ditonjolkan untuk memimpin nasional. Itu yang pertama. Sehingga mereka memakai apa yang dikatakan oleh seorang filosof Islam, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu mengatakan untuk menguasai orang bodoh, jualah yang batil itu dibungkus dengan agama. Itu Ibnu Rushd. Nah ini yang kita sesalkan. Saya tidak sependapat dengan Pak Sunoto tadi yang mengatakan bahwa Gus Dur ada kecelakaan. Pada saat itu Amin Rais itu nggak berani jadi presiden, bukan nggak mau, nggak berani karena banyak yang kontra terhadap dia. Saya Gus Dur lah tokoh-tokoh yang bisa menengahi saat itu. Saya tidak sependapat. Saya orang NU, saya orang PKB. Saya tidak sependapat dengan Pak Sunoto. Tolong Pak Sunoto catat bahwa bukan kecelakaan. Memang itulah pilihan terbaik saat itu. Cuma Amin Raisnya yang nggak konsekuen dan konsisten sehingga berusaha menjatuhkan. Ya, mudah-mudahan partai Islam silakan, tetapi berpolitiklah dengan akhlakul karimah, membawa nilai-nilai Islami di dalam berperilaku politik. Itu. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi. Sangat bersemangat ini para pemirsa, Mas Kohar. Jadi rupanya
Tadinya saya pikir ini apa kita terlalu dini membicarakan ini, tapi ternyata ini langsung membangkitkan semangat pemirsa. Kalau tadi banyak pendapat, menurut Mas Kohar bagaimana? Ya, jadi intinya begini, Leo. Agama itu adalah wilayah yang sakral, gitu kan. Oleh primordial, oleh orang per orang, oleh personal, dia dianggap sebagai wilayah yang sakral. Yeah. Sehingga kan ada kalau orang mengganggu agama, maka orang akan marah. Ada bela-bela itu ya? Ada bela agama, ada dan seterusnya lah. Yeah. Tetapi politik itu adalah wilayah yang profan. Sebaliknya, wilayah yang ada dalam dataran di level di bumi, manusia, dan manusiawi, dan dia sangat syarat akan berbagai macam strategi, kompetisi yang kadang-kadang beda dengan idealitas agama, nilai-nilai agama. Karena sering praktis pragmatis ya. Betul. Kalau agama dijadikan sebagai simbol, ditarik pada wilayah profan, sebetulnya secara prinsip ini juga akan menjatuhkan atau meletakkan agama bukan pada posisi yang sakral. Dia akan berada pada posisi yang profan, yang di dalamnya ada perebutan kekuasaan. Nah, menggunakan agama sebagai alat untuk perebutan kekuasaan, maka itu pada hakikatnya akan menjatuhkan agama itu sendiri. Atau merendahkan, ya, bukan menjatuhkan, merendahkan posisi agama itu dari yang seharusnya berada dalam wilayah sakral, dia ditarik kepada wilayah yang profan. Masalahnya, Mas Kohar, kalau kemudian di masa lalu itu pernah dalam tanda petik berhasil menggolkan pemimpin, walaupun memang belum sampai level nasional begitu ya. Ini kan bisa jadi membangkitkan lagi semangat teman-teman yang ingin mengusung poros ini untuk kembali mewujudkannya. Nah, ini bagaimana kemudian kita berharap mereka bisa tetap menjaga keutuhan bangsa? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Kohar, saya terus terang masih ngeri dengan politik identitas ini. Karena kalau kita bicara terus terang, Pilkada Jakarta 2017 itu sangat membelah bangsa ini. Dan kemudian setelah itu ketika politik identitas, agama, suku atau yang lain itu dipakai begitu rupa di Pilpres 2014, sebelumnya 2019 juga, itu membelah bangsa ini sebetulnya, kalau kita harus jujur ya mengakuinya. Nah, kalau kemudian poros agama ini tetap dimajukan, katakanlah ada partai lain yang karena alasan praktis pragmatis, walaupun mungkin bukan partai beridentitas agama, ingin juga bergabung dan akhirnya bisa mengusung calon pemimpin bangsa, calon presiden misalnya. Ini kan dalam tanda petik berbahaya sekali, Mas. Ya, begini, intinya yang paling penting adalah silahkan menggunakan simbol apapun selama dia tidak dilarang ya. Yang ideologi yang dilarang kan Marxisme, Leninisme, komunisme di Indonesia kan jelas. Tidak boleh. Kita pakai HTI juga dilarang. Hizbut Tahrir Indonesia juga dilarang. Nah, selama tidak menggunakan simbol-simbol seperti itu, ya silahkan saja. Tetapi prinsip utama adalah seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menggunakan agama sebagai alat tukar atau alat untuk merebut kekuasaan, maka akan ada problem di situ. Ada banyak hal-hal problematik di situ. Karena yang satu itu sakral dan disakralkan, sementara satunya lagi itu adalah wilayah profan. Wilayah di situ manusia, wilayah yang terjadi di sana perebutan-perebutan. Nah, yang lebih penting lagi adalah bahwa demokrasi itu kan sebetulnya prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu adalah kesetaraan, ada persamaan. Jadi demokrasi itu siapapun wajib didengar, meskipun dia kecil, meskipun dia minoritas. Yang tadi diceritakan Ibu Jen dari Bali itu ya? Nah, karena itu prinsip-prinsip tentang kesadaran akan kemajemukan, kesadaran akan toleransi terhadap mereka-mereka yang lain, pihak yang lain, itu harus dikemukakan. Nah, prinsip-prinsip yang dilakukan atau dipakai oleh para politikus di kita ini, apakah sudah masuk dalam
dalam wilayah seperti itu, sejauh ini sejarah belum mencatat tinta emas soal itu. Iya. Banyak sekali partai dengan simbol agama, apapun itu agamanya, tetapi dalam prakteknya mereka tidak beda dengan partai-partai lain yang sebetulnya juga berebut kekuasaan. Jadi dengan cara-cara tidak benar begitu ya? Tidak ada diferensiasi, tidak ada hal yang lebih dari pengusungan agama sebagai identitas politik ketimbang dengan isu-isu yang lain. Karena itu ketimbang kita menggunakan politik bendera, akan lebih bagus menggunakan politik garam. Garam itu ya mungkin kecil sedikit, tetapi dia akan terasa asinnya. Jadi nilai-nilai dari agama itu jauh lebih penting untuk diimplementasikan ketimbang dia sebagai bendera, sebagai simbol. Bahwa dia sebagai simbol, oke, untuk merekat katakanlah spirit ya, semangat. Tetapi nilai-nilai yang ada di dalamnya itu jauh lebih penting ketika dia berada dalam praktek-praktek demokrasi. Misalnya apa? Integritas, kejujuran, tidak korup ketika dia berkuasa, tidak mencari kekuasaan dengan cara yang apa saja, tidak menghalalkan segala cara, menghormati prinsip-prinsip kesetaraan, toleran. Itu adalah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama, oleh Islam. Jadi rahmatan lil alamin, rahmat bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh alam. Apakah bisa kita mengusung nilai-nilai itu sebagai prinsip-prinsip yang konsisten dijalankan? Nah, kalau itu bisa dijalankan akan lebih bagus. Masyarakat akan memilih partai-partai semacam itu. Nah, sementara yang kita saksikan hingga saat ini kan kita masih melihat bahwa sejauh ini agama lebih sering diposisikan sebagai apa? Sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, untuk mendapat suara, untuk tujuan-tujuan pragmatis, tujuan-tujuan pragmatis jangka pendek. Apakah itu tidak boleh? Ya sah-sah saja selama undang-undangnya mengatur. Tetapi perhatikan bahwa kita tidak hanya hidup hari ini, kita tidak hidup untuk generasi saat ini juga, tetapi kita harus mempersiapkan masa depan. Generasi ke depan, Indonesia yang lebih maju. Apa itu generasi yang ke depan yang lebih maju? Adalah generasi yang lebih siap untuk berbicara tentang hal-hal yang sifatnya, oh ini loh Indonesia. Keragaman Indonesia itu sebuah sunatullah yang harus diterima. Bahwa keragaman, kemajemukan, multikulturalisme itu adalah berkah yang harus kita syukuri dengan cara apa? Merawatnya. Tanda syukur itu merawatnya. Nah, merawat itu bagaimana? Salah satunya diantaranya adalah jangan sampai ada penonjolan-penonjolan tertentu pada simbol-simbol tertentu yang berakibat pada tercederainya yang lain. Kan Mas gitu. Kohar, itu harapan kita bersama. Tapi kalau nanti tetap ada juga dan kemudian benar-benar hanya memakai agama sebagai alat saja, tidak untuk memuliakan tujuan agama itu, bagaimana, Mas? Ya, rakyat yang akan menguji. Rakyat yang akan melihat apakah sebuah partai ini sungguh-sungguh, mereka apa sosok yang memimpin ini sungguh-sungguh. Kalau dia ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kita kan punya periodisasi untuk menilai, mengevaluasi. Atau sebelumnya bisa tidak memilihnya kan, begitu? Ya, menjelang pemilu misalnya kan kelihatan apakah ini terlihat janji manis yang realistis, yang cuma manis doang, atau sebuah janji-janji yang sebetulnya punya basis pijakan yang jelas sehingga realistis untuk bisa dicapai. Yang mungkin untuk diwujudkan. Betul, untuk yang mungkin untuk diwujudkan. Bukan hanya mungkin, yang sangat realistis untuk diwujudkan. Objektifnya ada gitu loh. Nah, kalau bisa dinilai seperti itu, masyarakat kan akan semakin pintar. Literasi politik mereka juga lebih maju semakin ke sini. Banyak sumber-sumber informasi yang bisa mereka dapatkan, rakyat dapatkan. Sehingga apa? Ketika mau memilih sesuatu pasti akan menilai. Apalagi pernah punya pengalaman beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kan sekadar sebagai syarat untuk mengusung saja kan belum terpenuhi. Kalau jumlahnya yang misalnya poros yang ada antara PKS dan P3 kan baru 12%. Masih kurang 8%. Itu baru syarat untuk mengusung. Apalagi nanti kalau sudah betul-betul bertanding kan itu akan lebih berat lagi. Jadi intinya adalah silahkan menggunakan simbol apapun, tetapi yang paling prinsip, yang paling penting bagi demokrasi kita adalah
kesadaran bahwa Indonesia itu adalah majemuk. Baik. Kita harus toleran terhadap itu. Baik, semoga para politisi kita benar-benar berpikir untuk bangsa ya, bukan hanya kepentingan kelompoknya sesaat. Kita harapkan itu terjadi. Mas Abdul Qohar, terima kasih Mas hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, wacana pembentukan koalisi partai Islam hanya akan menyeret bangsa ini ke masa silam yang kontraproduktif bagi upaya kita untuk menjemput masa depan. Sebagai wacana saja, ia tidak elok, apalagi kalau sampai diwujudkan. Mari kita berbuat untuk bangsa ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih.